Setiap hari wanita-wanita ini disuruh memakai krim yang sudah disediakan, lalu mereka akan diminta meminum obat setiap harinya, sampai nantinya mereka tumbuh dewasa. Wanita-wanita ini setiap hari terkulung di dalam sebuah gedung dan tidak pernah sehari pun melihat dunia luar, bahkan matahari. Sampai akhirnya mereka dewasa, mereka akan menonton tayangan yang sama dan sekalipun tidak boleh berkomentar apapun. Vivi adalah seorang gadis terbaik di asrama ini. Diam-diam setiap malam Vivi selalu menghitung hari di tempat tidurnya. Hari itu pemimpin mereka mengumumkan bahwa mereka akan naik ke level 16, level tertinggi di asrama ini, dan sampai mereka nantinya akan diadopsi. Kelompok Vivi ditempatkan di ruangan mawar. Ketika sampai di ruangan itu, ternyata ada salah satu teman dekat Vivi bernama Sofia. Namun Vivi tampak tidak senang karena dulu ketika mereka masih kecil, Sofia mengkhianatinya ketika krim Sofia jatuh dan Vivi mencoba membantunya sampai membuatnya telat membersihkan muka dan akhirnya dibawa penjaga. Namun Sofia tidak membelanya. Karena Vivi adalah yang terbaik di asrama itu, ia bebas menentukan sendiri kasur yang akan ditidurinya. Setiap hari mereka akan berbaris dan diminta meminum vitamin di hadapan CCTV yang disediakan. Ketika mereka makan bersama, salah satu teman Vivi terlihat selalu nempel dengan Vivi, membuatnya risih. Sampai akhirnya Vivi memilih berpura-pura ke toilet namun tidak sengaja melihat Sofia sedang mencari sesuatu. Lama Vivi menunggu di toilet sampai tiba-tiba sosok Sofia sudah di depannya dan meminta Vivi mendengar sebuah rahasia. Tentu saja Vivi tidak mau mendengarkan karena itu dianggap melanggar aturan asrama. Para wanita disuruh berkumpul oleh pemimpin mereka karena mereka akan diberikan sebuah gaun baru dengan nama mereka tertera di sana. Tidak disangka ternyata anak-anak perempuan ini tidak pernah diajarkan membaca, sehingga mereka pun bahkan tidak tahu mengeja nama mereka sendiri. Malamnya ketika semua orang tertidur, ternyata ada salah satu anak yang terbangun. Lagi-lagi ketika para wanita sedang bersih-bersih, Sofia menyuruh salah satu anak bertukar tugas dengannya agar dirinya bisa berdua saja dengan Vivi. Sofia mengatakan kepada Vivi untuk hari ini jangan meminum vitamin yang mereka berikan. Tentu awalnya Vivi tidak berani melanggar aturan seperti itu, sampai tiba-tiba waktunya mereka harus meminum vitamin tersebut. Ternyata Vivi pergi ke toilet dan memuntahkan pil vitamin tersebut. Malamnya semua orang sedang tertidur dan Vivi mencoba memanggil teman di sebelahnya yang tidak terbangun. Vivi akhirnya mencoba mencoret dinding lagi untuk menghitung hari. Ia kembali mencoba membangunkan teman-teman dan tiba-tiba Sofia yang berada di ujung berkata mereka tidak akan terbangun karena vitamin yang mereka minum. Kemudian Sofia menyuruh Vivi untuk berpura-pura tidur jika pintu kamar mereka terbuka. Benar saja tak lama terdengar sebuah langkah kaki dan mereka berdua harus berpura-pura tidur seperti yang lain. Pemimpin di sana bersama kedua penjaga masuk dan menunjuk beberapa anak untuk mereka bawa dan salah satunya adalah Vivi. Mereka dibawa ke sebuah ruangan. Lalu ada dua pasangan paruh baya datang untuk melihat kedua anak yang dibawa. Kemudian bapak tua itu menunjuk teman Vivi yang akan mereka beli. Vivi dibawa kembali ke kamarnya dan pemimpin mereka menunjuk salah satu lagi anak untuk dibawa kembali. Ketika ruangan kosong, kembali Sofia menghampiri Vivi dan Vivi membagikan informasi kepada temannya bahwa mereka dijual bukan diadopsi. Sofia mengajak Vivi untuk kabur dari sana, namun apakah mereka akan berhasil? Vivi bersama Sofia sedang mencari cara bagaimana mereka bisa kabur dari asrama ini. Mereka yang sudah tumbuh dewasa kini berada di level 16, level paling akhir. Setiap hari mereka akan diberi suntikan oleh dokter yang merawat mereka. Vivi mendapatkan ide bagaimana mereka bisa keluar dari sana dengan mencoba mendekati dokter yang ia kira baik itu. Ternyata suntikannya selalu diberikan kepada mereka memberikan efek samping seperti muntah dan bekas merah di lengan mereka, yaitu bekas suntikan tadi. Hari itu kembali Vivi mencoba mengorek informasi kepada sang dokter yang mulai curiga terhadap Vivi. Ia kemudian menyuntikkan sesuatu ke lengan Vivi yang ternyata adalah obat bius. Ketika mereka sedang berberes, Vivi dan Sophie sedang berdiskusi dan didengar oleh salah satu teman mereka. Karena curiga, teman mereka kemudian mengadukan perbuatan mereka kepada kepala asrama. Para perempuan kemudian dikumpulkan oleh ketua asrama. Tapi setelahnya ia menarik Vivi untuk ikut bersamanya. Vivi dibawa ke ruangan hukuman berupa kotak kecil di ujung lorong karena dianggap melakukan pelanggaran di asrama. Pemimpin di sini kemudian kembali ke ruangan dan ternyata dokter anak-anak perempuan itu adalah suaminya. Pemimpin itu tahu bahwa suaminya sangat menyukai Vivi karena ia merupakan aset berharga. Namun Vivi tetap harus dihukum karena ia mulai memberontak. Malamnya ketika semua orang tidur, diam-diam penjaga masuk ke kamar mereka dan mulai menyentuh salah satu anak. Sophie yang tidak tidur kemudian memberontak dan memukul penjaga itu. Sempat terjadi perkelahian di antara mereka. Ketika Sophie pura-pura pingsan, ia langsung menghantamkan kepala penjaga itu dan mengambil kartu aksesnya. Ia lari kabur menuju tempat di mana Vivi dikurung. Namun sayang, kartu itu tidak bisa digunakan untuk membebaskan Vivi dan malah membunyikan alarm. Sophie lagi-lagi harus meninggalkan Vivi sendirian. Sampai esok paginya Vivi dibawa keluar untuk berkumpul bersama para wanita yang lain. Pemimpin di sini tahu bahwa ada salah satu di antara anak-anak ini yang melakukan tindakan keji. Dokter kemudian mengambil alih dan mengatakan Sophia
Sofia sudah melakukan tindakan keji dan perbuatannya itu ada yang membantunya. Alih-alih menunjuk Vivi, dokter itu malah sembarang menunjuk salah satu anak yang tidak tahu apapun bernama Rita. Kali ini mereka akan meminum obat dipantau langsung oleh pemimpin di sini. Jadinya Vivi tidak bisa berbohong untuk tidak mengkonsumsi obat tersebut. Malamnya Vivi mencoba tetap sadar agar dirinya tidak tertidur karena obat tadi. Ia mencoba mencari kartu akses yang disembunyikan Sophie dan ia menemukannya di dekat kasurnya sendiri. Tapi kartu itu tidak berfungsi lagi dan Vivi tidak bisa keluar dari kamar mereka. Vivi mendapatkan ide untuk membuka baut pintu dengan menggunakan kartu itu dan diam-diam ternyata rencananya berhasil. Pemimpin yang sedang berada di ruangannya menyadari ada seseorang berjalan dan menyiapkan suntikan bius. Muncullah Vivian di sana untuk menanyakan keberadaan Sofia. Vivian sudah tahu keburukan asrama ini sampai akhirnya pemimpin mencoba menyerang dengan obat biusnya. Namun ia kalah cepat karena Vivi berhasil menghantamkan kepala pemimpin di sini. Ia kemudian mencoba mengangkatnya. Vivi pun akhirnya keluar dan mencoba mencari Sophie dan mampir sebentar melihat pintu yang mengarah keluar. Pertama kalinya Vivi melihat bulan. Wanita bernama Vivi ini berhasil meringkus kepala asrama mereka dan mencoba mencari temannya Sophie yang menghilang. Vivi melihat ada ruangan bawah tanah dan memutuskan ke sana. Ia masuk ke dalamnya dan menemukan ada penjara di sana. Vivi akhirnya berhasil menemukan Sophie yang diikat di salah satu penjara itu. Mereka keluar namun menemukan ada ruangan lain. Di sana mereka menemukan ada beberapa kantong yang disembunyikan. Salah satu kantong itu ada nama Rita yang adalah teman asrama mereka sendiri. Mereka mencoba membuka kantong tersebut dan begitu kaget menemukan sosok Rita yang sudah dikuliti. Ternyata selama ini mereka dipelihara untuk diambil kulitnya, bukan untuk diadopsi. Vivi dan Sophie sudah dekat dengan pintu keluar, tapi Sophie memutuskan dirinya akan turun menyelamatkan teman-teman mereka yang lain yang tidak tahu apa-apa. Ia kemudian masuk ke salah satu ruangan dan meminta mereka untuk ikut bersamanya karena disuruh oleh pemimpin di sini. Mereka pun akhirnya ikut tanpa tahu apapun. Vivi yang menunggu di luar pun mulai gelisah karena Sophie tak kunjung datang dan memutuskan untuk mencari teman-temannya. Ia tidak sengaja menemukan iklan yang menampilkan dokter yang selama ini merawat mereka, di mana ternyata ini bukanlah asrama melainkan klinik kecantikan yang menawarkan peremajaan kulit. Vivi kemudian kembali ke kamar mereka dengan membawa pemimpin mereka yang disekap dan mengatakan kepada mereka semua kita selama ini adalah diternak oleh mereka. Awalnya teman-teman mereka tidak ada yang percaya. Kemudian Vivi memeriksa wajah pemimpin di sini yang ternyata dia adalah salah satu yang menggunakan wajah anak-anak agar dirinya awet muda. Semua pun kini begitu syok melihatnya. Kini mereka sepakat untuk kabur dan mengurung pemimpin asrama di penjara. Mereka kemudian bersama-sama keluar dari asrama mereka namun alarm keamanan berbunyi. Anak-anak ini kemudian terperangkap. Sementara Vivi dan Sophie mencoba mencari jalan keluar lainnya. Mereka bersembunyi di dalam ruangan ketika dokter mereka mendekat untuk membujuk mereka kembali. Dokter itu mengatakan ia sudah menginvestasikan begitu mahal wajah Vivi. Akhirnya Vivi kemudian merusak wajahnya sendiri agar tidak bisa digunakan oleh mereka. Sampai esok paginya mereka dibangunkan cahaya matahari dan ternyata mereka berhasil diselamatkan oleh teman mereka yang melapor ke polisi. Akhirnya anak-anak ini pun bisa bebas dari ruangan yang mengurung mereka dari kecil.